Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026, tertulis di dalam surat 2 Tesalonika pasal 1 ayat 4. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Pola hubari tahun hami diak kahurian di debata, mamuji habengeto dohota porsiomuna, di nama satu hamu ragam ni pangalileo dohota porsuhon, aka napi nataut tahun muna. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menuliskan sesuatu yang sangat menarik di pasal 1 ayat yang keempat. Ia berkata bahwa ia memegahkan atau membanggakan jemaat Tesalonika di depan jemaat-jemaat Allah yang lain. Mengapa sahabatku semua? Bukan karena kekayaan mereka, bukan juga karena jumlah jemaat mereka yang besar, tetapi karena ketabahan dan iman mereka di tengah segala penganiayaan dan penindasan. Sahabatku, untuk merefleksikan pengalaman iman jemaat ini dalam hidup kita saat ini, mari kita pastikan dan kita perhatikan kata ketabahan. Mari kita perhatikan kata ketabahan dalam nas ini. Dalam bahasa aslinya, kata ini diterjemahkan dari kata hupomone. Ketabahan bukanlah sikap diam dan pasrah menerima keadaan, tetapi ini adalah sebuah sikap aktif untuk tetap berdiri tegak di bawah terpaan dan beban hidup yang sangat berat. Ibarat pohon yang tumbuh di tebing yang berangin kencang, angin itu tidak membuat pohon itu tumbang. Justru angin itu memaksa akar-akar si pohon untuk merambat lebih dalam lagi ke celah-celah batu agar ia tetap tegak. Itulah yang terjadi pada jemaat Tesalonika, dan itulah yang Tuhan rindukan terjadi pada kita. Seringkali kita berdoa agar Tuhan menjauhkan angin kencang atau masalah dari hidup kita. Namun melalui nas kita hari ini, kita belajar bagaimana Tuhan terkadang membiarkan tekanan itu ada, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membuktikan bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang teguh, iman yang berkualitas emas, yang justru semakin murni saat masuk ke dalam ujian dan tantangan. Untuk itu sahabatku, mari kita ubah perspektif kita. Saat tekanan datang, apakah itu di kantor, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, atau mungkin juga lewat gangguan kesehatan, jangan menganggap bahwa Tuhan sedang menghukum saudara. Lihatlah itu sebagai kesempatan bagi iman saudara untuk diuji dan disepuh supaya semakin tajam. Sebab tanpa beban dan ujian, otot iman kita akan menjadi lembek dan rapuh. Perspektif yang baru ini akan membuat kita tetap setia. Jemaat Tesalonika tetap beriman meskipun dianiaya. Kita mungkin tidak dianiaya secara fisik, tetapi mungkin ditekan untuk berkompromi dengan kejujuran, atau ditekan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, atau keluar dari zona iman kita. Ketabahan berarti memilih untuk tetap berbuat baik dan tetap percaya pada janji Tuhan. Jadi penderitaan bukanlah kekalahan, melainkan tempat persamaian bagi karakter kita yang mulia di masa depan. Tuhan pasti mengapresiasi ketabahan kita sebagai sebuah kebanggaan, sebab ketabahan itu akan menjadi kabar baik dan motivasi bagi sesama untuk tetap berpegang teguh pada imannya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita saat menghadapi berbagai persoalan hidup. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.